adalah dari berbagai macam tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah tersebut, ya. Masih ingat malaikat siapa yang pertama kali disuruh oleh Allah untuk mengambil tanah sebagai bahan utama manusia diciptakan? Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk mengambil tanah yang ada di bumi itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diturunkan oleh Allah untuk mengambil tanah itu. Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah. Sesampainya di bumi, ketika tanah itu mau diambil oleh Jibril, itu tanah protes. Tanahnya nggak mau. Sampai tanahnya itu, inni a'udzubillah, saya mohon perlindungan dari Allah. Saya tidak mau kalau saya diambil tanahnya untuk dijadikan sebagai bahan manusia. Karena tanah itu mohon perlindungannya kepada Allah, itu Jibril ada rasa takutnya, ada rasa ngeri-ngeri sedap gitu. Karena nama Allah itu disebut. Jibril takut, ya. Karena nama Allah disebut, sehingga dia nggak jadi ngambil. Mengadu kepada Allah, ya Allah, saya nggak berhasil mengambil tanah itu. Kenapa? Sebab dia menyebut nama Engkau. Saya takut karena namamu disebut, ya Allah. Ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa. Itu saking takdimannya Jibril kepada Allah. Ketika nama Allahnya disebut, dia tidak berani melakukan itu. Ya, beda kan sama manusia. Ya, manusia itu sumpah biasa. Ya, sumpah biasa. Bahkan sumpahnya diambilin itu Al-Quran, ya kan? Diletakkan di depan kepalanya, di depan apa di belakang? Di belakang, belakangnya. Iya, di belakang sumpahnya itu. Dia menyebut apa? Demi Allah. Sumpah jabatan itu sesungguhnya hal yang sakral, ya. Karena apa disebut sakral? Karena pertama nama Allah disebut, Pak. Demi Allah. Nah, itu kalau mestinya kalau nama Allah itu sudah disebut, itu menjadi hal yang hebat, hal yang luar biasa. Hal yang mestinya dia ngeri, hal yang mestinya dia takut. Namun yang terjadi, sumpah jabatan ini hanya sekedar seremoni, Pak. Seremoni itu pantes-pantesnya gitu doang, dan nggak ada rasa takutnya pejabat-pejabat kita. Makanya jangan heran belum selesai menjabat satu persatu masuk penjara. Dan itu kalau dikilik-kilik semua, kalau dikorek-korek, itu semua pejabat masuk semua itu. Ya, penuh aja bawahnya. Cuma ada yang dilindungi, ada yang enggak gitu. Ada yang ketahuan, ada yang tidak. Nah, di sini jemaah yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Malaikat disebut nama Allah dia takut. Enggak mau dia. Itu Jibril kelasnya, ya. Lalu yang kedua, itu Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ada malaikat yang membagi rizki. Mikail, kamu turun ke bumi, ambil tanah. Saya mau menciptakan manusia. Baik ya Allah, turun. Mikail sak ke bumi, ambil tanah. Begitu hendak ngambil tanah, apa yang terjadi? Bumi ngomong lagi. Ya, bumi bicara. Inni a'udzubika. Inni a'udzubillah. Saya mohon perlindungan kepada Allah, dan saya tidak mau diambil secuil pun tanah ini kau jadikan sebagai bahan. Lagi-lagi karena nama Allah itu disebut, malaikat Mikail takut. Ya, ini betapapun hebatnya malaikat itu karena konstitusi hukum. Kalau nama Allah disebut, dia akan menjadi lemah dan dia akan menjadi patuh. Maka orang yang ada di dalam kubur itu kuncinya hanya satu, Pak. Asalkan dia sanggup menyebut nama Allah, itu nggak diazab, Pak.
sama malaikat. Iya kan? Pertanyaannya di alam kubur itu apa? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kan itu pertanyaannya. Nah, permasalahannya ketika kita mendapatkan pertanyaan itu, kita mampu jawab apa enggak? Kalau kita mampu jawab, selamat Pak. Ya. Robbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Sebut nama Allah, jangan sebut nama yang lain. Nah, menyebut nama yang lain itu problem. Nah, maka agar kita mampu menyebut nama Allah di alam kubur, dari sekarang kita latihan di dunia. Latihannya apa? Latihannya banyakin zikir. Itu Pak. Itu untuk melancarkan lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kalau lidahnya udah terbiasa zikir, keplesetnya aja tetap zikir Pak. Bener gak? Keplesetnya tetap zikir. Ya. Ngantuknya pun zikir. Naik mobilnya juga tetap zikir. Tidurnya juga zikir. Karena itu udah menjadi darah daging zikir itu dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari zikir, dan dia tidak bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Mikail kembali kepada Allah, ya Rob, ini bumi menyebut nama Engkau, karena namamu disebut, saya nggak sanggup untuk melakukan itu. Bukan nggak berani sama bumi, tapi dia takut kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang ketiga. Siapa malaikat yang ketiga? Malaikat Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Nah, ini premannya malaikat. Jaggernya malaikat. Ya, itu. Ya. Israel disuruh. Israel, kamu turun, ambil tanah. Siap ya Allah, turun. Israel, sampai di bumi. Wahai bumi, saya disuruh oleh Allah untuk mengambil kamu. Untuk apa? Untuk menciptakan makhluk Allah yang baru, namanya manusia. Kata bumi, inni a'udzubillah, saya mohon perlindungan kepada Allah, saya tidak mau tanah ini, bumi ini diambil. Apa jawabannya Israel Pak? Ketika mendapatkan jawaban yang sama, Jibril pulang, Mikail pulang, tapi Israel berani adu argumen, bukan berani nantang, bukan, berani adu argumen. Apa argumennya? Kalau kamu minta perlindungan kepada Allah, saya pun minta perlindungan kepada Allah. Karena saya datang ke sini itu disuruh oleh Allah, dan pantang bagi saya untuk gagal melaksanakan perintah Allah. Saya yang disuruh untuk mengambilmu, maka nanti saya pula yang akan mengembalikan kamu ke dunia. Akan aku kembalikan. Saya ambil sekarang, tapi nanti pada saatnya akan saya kembalikan. Mendengar ada perjanjian seperti itu, akhirnya bumi rela Pak. Kamu siap mengembalikan? Iya, saya siap mengembalikan. Oke, kalau kamu siap mengembalikan, ambil. Tanah mana yang akan kamu pungut? Tanah mana yang akan kamu ambil? Nah, tanah yang diambil oleh malaikat Israel itu 3. Tanah merah, kemudian tanah yang hitam, termasuk diantaranya adalah tanah yang berwarna putih itu. Maka 3 tanah itu kemudian dicampur, dan itu tidak dalam satu tempat Pak. Tidak dalam satu tempat, tidak dalam satu negara, tapi dari berbagai macam negara diambil. Kemudian setelah itu tanah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah itu lalu diproses, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam itu biyadihi, dengan tangannya sendiri, tidak dibantu oleh malaikat manapun, langsung dengan kekuasaan Allah
diaduk itu tanah, dicampur, dan pencampurannya itu nanti saya bacakan kitabnya. Pencampurannya itu sampai 40 tahun ngaduk tanah itu. Sampai 40 tahun lamanya. Ini kitabnya, ya. Setelah 40 tahun diaduk itu tanah, dicampur antara yang merah, yang putih sama yang hitam, dicampur, kemudian dibikin patung macam replika. Patung yang berwujud manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi itu terbentuk patung bernama manusia. Itu malaikat kagum jamaah. Kagum melihat ciptaan Allah yang namanya manusia itu. Kagumnya karena cakep, ganteng, gagah gitu. Keren, kagum. Saking kagumnya itu malaikat nggak berani mendekat. Karena ini makhluk langsung diciptakan oleh Allah. Tidak ada campur tangan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ada satu makhluk yang sama sekali nggak kagum, yaitu iblis. Ini apa sih ini? Sama iblis juga. Ini songongnya iblis nih. Emang dari dulu songong. Ini Adamnya masih belum ada rohnya, masih berupa patung. Ya. Kalau boleh dibahasakan masih berupa patung. Itu iblis kurang ajar. Ya, dilihat Adam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu ada mulutnya. Sama dia tuh mulutnya ditiup. Ya. Begitu ditiup mulutnya, itu keluar angin dari bawah. Dia bilang apa? Ternyata ini manusia itu berlobang. Bahasanya begitu. Ternyata manusia itu berlobang. Nyatanya ditiup keluar angin. Lalu ini yang bapak-bapak harus ingat. Itu iblis masuk, Pak. Iblis masuk ke dalam mulutnya Nabi Adam. Ya, masuk seluruh tubuhnya Nabi Adam itu dijelajah oleh dia. Masuk dari mulut, lalu keluarnya dari dubur. Dari dubur dia keluar. Apa yang dia bilang? Enggak ada keistimewaan apa-apa. Enggak ada keistimewaan apa-apa. Gua tahu seluruh isi tubuh Adam seperti apa. Jadi sejak zaman dahulu iblis itu tahu betul, Pak, yang ada di dalam tubuh kita itu bagaimana. Termasuk pemikiran kita juga dia tahu. Ya, iblis. Kita mau ngapain iblis tahu. Ya. Kita mau kemana iblis tahu. Malah iblis juga sering ngajakin kita kemana gitu. Itu iblis. Hebatnya iblis. Sehingga iblis itu menjadi makhluk yang tahu betul tentang kita sebagai manusia. Nah, singkat cerita jamaah, setelah Adam sempurna berupa patung itu, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada malaikat begini, "Hei para malaikat, ini makhluk akan saya tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Kamu perhatikan, setelah dia sudah saya tiupkan ruhnya, nanti dia akan hidup. Lalu ruhnya Nabi Adam itu masuk, Pak. Masuknya dari mana? Masuknya dari kepala. Dimasukkan oleh Allah ruhnya itu. Begitu masuk kepala, turun ke mata. Begitu mata udah udah masuk rohnya, itu mata melek dan bisa kedip-kedip. Hidung masih belum. Turun ke hidung itu langsung bisa mencium sesuatu. Hidung. Begitu hidung mencium sesuatu, bau yang sangat wangi, bau yang sangat mengenakan, seger gitu. Itu kuasa Allah. Adam bersin. Ngatisya bersin. Bersinnya manusia. Gitu, bersin. Ya. Begitu bersin disuruh oleh malaikat. Adam, Qul alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Lalu Adam mengucapkan alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala
menjawab yarhamuka rabbuk atau yarhamukallah. Gitu. Ya. Nah, dari sini jamaah, ini kita disunahkan tasmiyatul atish, mendoakan kepada orang yang bersin. Sunnahnya ketika kita bersin itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Jangan kayak orang di pasar bersinnya. Orang di pasar itu kalau bersin nasi goreng kayak orang nggak berpendidikan gitu. Iya. Kayak orang nggak pernah ngaji. Nah, kita yang ahli ibadah, kita yang sudah rajin di masjid, itu kalau bersin hendaklah mengucapkan alhamdulillah, karena itu adalah sunnah. Nah, untuk orang yang mendengarnya, itu mengucapkan ya hamukallah. Misalnya saya bersin, Pak Joko yang mendengar, Pak Joko mengucapkan yarhamukallah. Ya, demikian pula ketika Pak Joko bersin, Pak Joko mengucapkan alhamdulillah. Saya yang mendengarkannya itu mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah menyayangimu. Ini doa pertama, kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam. Dia mengucapkan alhamdulillah, lalu dijawab langsung oleh Allah yarhamukallah. Saling mendoakan. Lalu jadilah sampai turun Adam menjelma menjadi manusia yang luar biasa, hidup. Ya, begitu Nabi Adam sudah hidup, ruhnya sudah masuk semua, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Ya. Semua para malaikat itu sujud kecuali satu, yaitu iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami perintahkan kepada para malaikat, hei para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggak mau. Wastakbara dan dia menganggap dirinya besar. Takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, sujudnya malaikat kepada Adam dan tidak sujudnya iblis kepada Adam, ini yang kemudian menjadi sejarah yang besar, jamaah. Ya, sejarah yang sampai diulang-ulang di dalam Al-Quran, sejarah yang diabadikan di dalam Kitabullah. Hadirin jamaah hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah bukanlah sujud fad'ul jabah. Bukanlah sujud meletakkan dahi ke bumi, tapi sujudnya itu adalah sujudu tahiyatin wa salamin wa ikramin, adalah sujud sebagai penghormatan dan ucapan selamat, mengagungkan kepada Nabi Allah Adam alaihis salam, karena secara status makhluk yang bernama manusia itu lebih mulia derajatnya dibandingkan malaikat, dan juga lebih mulia dibandingkan dengan jin, lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sujudnya ini adalah sujud bentuk daripada penghormatan. Sujudu tahiyatin. Nah, jamaah rahimakumullah. Tentang sujud ini ada suatu riwayat.
Qala ba'dun nas kana hadza sujudu tahiyatin wa salamin wa ikramin. Kama qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Sujudnya sujudnya malaikat kepada Adam ini adalah sujud penghormatan. Itu sama seperti kisah yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam saat Yusuf dipertemukan dengan kedua orang tuanya dan juga dengan saudara-saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di sini bukan sujud wad'ul jabhah, tapi sujud sebagai penghormatan. Kendati demikian, ada jamaah ulama yang mentafsiri bahwa sujud di sini adalah sujud wad'ul jabhah, sujud meletakkan dahi. Ada yang berpendapat begitu, ya. Nah, termasuk sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud tahiyat. Nah, ini diperkuat oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata begini, qadamtu Syam fara'aituhum yasjuduna li asafiqatihim wa ulamaihim. Saya sampai ke kota Syam, kata Mu'ad bin Jabal, di negara Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, ya, Syria. Saya sampai di kota Syam. Sesampainya di kota Syam, saya melihat itu rakyatnya sujud kepada pembesar-pembesarnya, kepada raja-rajanya. Ya, apa yang dilihat oleh Mu'ad bin Jabal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Mu'ad? Fa anta ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah. Ya. Fa anta ya Rasulullah, ahaqqu ayyasjuda laka. Engkau Rasul itu adalah orang yang paling berhak untuk disujudi. Tapi kenapa engkau sebagai Rasul itu tidak menganjurkan kepada manusia agar sujud kepada engkau? Rasul dibilang begitu, kalau boleh dibahasakan marah, gitu. Ya, marah. Tapi enggak marahnya seperti kita, enggak. Menolak. Apa reaksi Rasulullah ketika Mu'ad bin Jabal berkata seperti itu? Faqala, la, enggak. Lau kuntu amiron basyaron ayyasjuda li basyarin lamartul mar'ah antas juda li zawjiha. Tidak, saya tidak akan pernah mensyariatkan itu. Saya tidak akan pernah memerintahkan itu. Seandainya saya diperintahkan agar manusia sujud kepada manusia, kata Rasul, niscaya akan saya perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Masya Allah. Ini bentuk derajat seorang suami itu lebih tinggi. Suami itu makomnya luhur, makomnya agung di mata seorang istri. Sampai Rasulullah bilangnya begitu, seandainya saya diperintahkan agar manusia itu sujud kepada manusia, niscaya akan saya perintahkan supaya seorang istri sujud kepada suami. Namun kata Rasul, manusia nggak boleh sujud sama manusia. Manusia hanya boleh sujud kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara makom Rasulullah lebih tinggi makomnya daripada sahabat. Secara makom suami juga makomnya lebih tinggi daripada istri. Tapi nggak boleh sesama manusia itu sujud sama manusia. Manusia hanya diperbolehkan taat kepada pimpinannya. Kita taat kepada Rasul.
Anak taat kepada orang tua. Istri taat dan patuh kepada suami. Maka surganya istri itu sesungguhnya gampang, Pak. Kalau suami surganya agak berat. Surganya agak berat. Ya, karena mikul istri, mikul anak juga. Istri itu surganya agak gampang. Gampangnya itu cukup asal seorang istri taat kepada suaminya, itu insya Allah. Gitu. Ya tentu saja taat kepada Allah dulu lah. Seorang istri taat dulu kepada Allah, lah kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu dilaksanakan, itu yang ketiga adalah taat kepada suami. Kalau seorang istri sudah taat kepada suami, melaksanakan sholat, taat juga kepada Allah, itu dikatakan udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja kamu mau. Itu surganya istri. Ya. Jadi modalnya 3 itu. Taat pada Allah, sholat 5 waktu, lalu taat sama suami. 3 ini nggak boleh diganggu gugat. Ya. Misalnya, istri taat kepada Allah, sholat juga, lalu nggak taat sama suami, susah Pak untuk masuk surganya. Dia akan terkendala dengan itu. Ya. Sebaliknya, taat sama suami, yang ketiga dia taat sama suami, sholat jarang-jarang, sama Allah juga nggak taat, itu juga susah untuk masuk surganya. Istri. Ya. Maka jamaah, seorang istri yang diridhoi oleh suami, seorang istri, itu jaminannya surga. Ayyuma mra'atin, misalnya hadisnya itu, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang meninggal, lalu suaminya itu ridho, suaminya itu ikhlas, suaminya itu nerima, suaminya itu memaafkan semua kesalahan istrinya, dakhalatil jannah. Itu istri seperti itu pasti akan masuk surga. Nah, ini yang kemudian muncul pepatah surganya anak itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, surganya istri itu di bawah kaki suami. Seperti itu jemaah. Karena ridho suami itu di atas segala-galanya. Nah, Rasulullah ketika disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, dia nggak mau. Saya tidak akan memerintahkan itu. Ya. Nah, ini karena agungnya seorang suami terhadap istrinya. La martul mar'ah antas judda li zawjiha min idami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya haknya suami terhadap istri. Jamaah rahimakumullah. Sujud yang dikehendaki oleh Allah kepada malaikat dan iblis itu adalah sampai sejauh mana iblis itu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Itu Pak yang diinginkan. Yang diinginkan oleh Allah hanya satu, iblis ini nurut apa enggak sama Allah. Itu doang ujiannya. Ternyata iblis enggak nurut jamaah. Iblis enggak nurut. Karena iblis enggak nurut, maka dia wakana minal kafirin. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 34 tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, bentuk sebagai penghormatan, dan satu makhluk yang tidak mau sujud yaitu iblis alaihi laknat. Ya. Sampai di sini dulu kajian tafsir Ibnu Katsir pada malam ini. Barangkali ada di antara jamaah yang hendak bertanya tentang sujud ini, fala tafadhal mashkur.